Cek, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore untuk teman-teman yang menonton video ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jian Afriansa. Saya adalah salah satu murid di komunitas Purna Lampung, Indotech-Pram, yang dimana kali ini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan source code atau codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi hal yang akan kita buat yaitu adalah cara membuat aplikasi kalkulator sederhana. Nah, tentunya kita tidak membuat secara sederhana yang untuk penjumlahan atau pengurangan, tapi kita akan membuat dengan rumus matematika dan rumus fisika. Baiklah, hal yang akan saya buat yang pertama itu adalah rumus volume bangun balok, luas bangun balok, diagonal ruang dan diagonal bangun untuk bangun balok. Kemudian untuk rumus fisikanya kita menggunakan massa jenis dan gaya Fm kali A, gaya biasa sama massa jenis M per A. Jadi, dan salah satu tambah selanjutnya yaitu adalah about me atau saya sebagai developernya. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti cara pembuatannya mungkin akan dibuatkan di lain video. Jadi, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah install Android Studio di PC atau di laptop kalian masing-masing, dan pastikan kalian sudah menginstal SDK-nya. Dan kemudian untuk membuat halaman buat encoding, kalian tinggal picit file, kemudian new activity. Nah, di sini ada beberapa pilihan: basic activity, bottom navigation, empty activity, fragment. Itu mungkin akan dijelaskan nantinya. Dan kita akan memulai codingan kosong, kita menggunakan empty activity. Nah, jadi kita menggunakan di dalam Android Studio ini memiliki beberapa bahasa. Dan kali ini kita akan menggunakan bahasa Java. Dan ini di Android terdapat file XML, yang dimana file XML ini sebagai layouting dari Android Studio, kemudian Java sebagai fungsinya. Baiklah, untuk hal yang harus kita buat pertama kali yaitu adalah bagian menu atau beranda atau fungsi atau hal yang bakalan kalian lakukan pertama kalinya. Nah, jadi kita di sini seperti saya sebutkan, saya akan membuat 6 rumus. Ini di tampilan kiri itu adalah codingannya, dan tampilan kanan ini adalah desain yang akan kita rancang. Jadi teman-teman boleh mendesainnya terlebih dahulu di Canva, di CorelDRAW ataupun dimanapun untuk mendesain UX-nya. Untuk hal yang pertama kita menggunakan linear layout dan dengan orientation-nya vertikal, jadi dia harus tersusun. Kemudian ada scroll view. Scroll view ini digunakan sebagai kalau misalnya di handphone kita dapat menarik ke atas dan menarik ke bawah, itu namanya scroll view. Kemudian layout width, match parent, word content. Kemudian di dalam untuk penggunaan scroll view kita harus menempatkan linear layout di dalam scroll view. Nah, jadi kita mendapatkan linear layoutnya sebagai pembungkus dari text view. Nah, text view ini yaitu adalah text view yang di sini. Ini text view yang di sini. Kemudian ditutup text view-nya. Dan lalu pilih fungsi, kita membuat pilih fungsi. Jadi teman-teman kalau ingin beberapa fungsi atau hal yang akan dibuat, kalian dapat membuat saja di sini dengan format tanda kurang dari, text view, image view, linear layout, ataupun hal lainnya. Bottom juga ada. Jadi sudah lengkap di dalam Android Studio. Udah ada text view, lanjut image view. Image view ini gambar dari ini penggunaannya
height itu tingginya, width itu lebarnya, dan ini yaitu untuk memasukkan gambar dengan cara kita memasukkan gambar kita di mana di dalam gambar ini. Apakah di dalam, jadi saya di map ataupun di drawable, terserah teman-teman ingin masukkan di mana dengan cara copy kemudian paste di tempat yang ingin kalian masukkan gambarnya. Kemudian untuk ini src untuk memanggil dari gambar tersebut, add drawable atau add map atau terserah yang lainnya, teman-teman fungsinya boleh simpan di mana. Kemudian kita membuat linear layoutnya, linear layout untuk bottom. Jadi di sini saya membuat bottomnya itu berjampingan, horizontal jadinya. Jadi kita orientasinya secara horizontal. Tapi kalau teman-teman ingin secara vertikal, teman-teman tidak usah membuat linear layout, orientasinya vertikal jadinya, vertikal. Jadi ke bawah gitu, nggak ke samping kayak ini kan. Ini teksnya volume, text colornya cast 00, ini berarti black, nanti kalian bisa ganti warnanya di sini. Kemudian tekstilnya normal, backgroundnya juga bisa kalian ganti, hitam juga. Layout marginnya 5 dp, dp ini satuan untuk margin. Untuk text size-nya itu kita menggunakan sp. Nah, ini Android ID. Jadi ID ini digunakan sebagai nantinya akan dipanggil. Jadi ini ID dari volume yang nantinya bakal kita gunakan untuk dipanggil di fungsi activity lain gitu. Oke. Teman-teman dapat lihat luas, ini untuk bottom luas sama seperti yang tadi dengan Android ID luas. Kemudian kita membuat di barisan yang kedua. Saya membuatnya sebagai horizontal juga. Diagonal dengan ID-nya kucing. Jadi ID ini terserah teman-teman ingin menentukannya apa. Sesuai moodnya teman-teman juga boleh. Ini sama seperti yang di atasnya. Kemudian bottom untuk about. Oke. Ini untuk activity yang dimana dari beranda, dari menu itu kita dapat berpindah dari activity beranda ke activity fungsi rumus yang akan kita buat. Nah, ini activity luas. Sama seperti yang tadi. Jadi konsepnya sama dengan yang tadi. Kita membuat linear layout, kita membuat text view-nya, kemudian kita membuat bottom-nya. Jadi hampir sama di keseluruhan. Nah, ini hasilnya. Ini teman-teman tadi bisa menyimpannya di mana? Drawable, bitmap, in text view, ini menggunakan text view, ini edit text. Jadi kalau pengsusunannya jadi text view, edit text, text view, edit text, kemudian bottom dan hasilnya sebagai penjumlahannya nanti text view, ID-nya hasil, bottom hasil. Hampir sama semuanya, jadi tidak perlu saya buka lagi. Kita ke bagian ini Java. Nih, ini bagian Java ini bagian sebagai fungsi untuk membuat layout kita yang sudah kita buat tadi dapat berjalan fungsinya. Jadi ini yang pertama adalah main activity Java. Jadi main activity ini Java sebagai fungsi nantinya kita dapat berpindah dari activity satu ke activity lainnya. Nah, ini button pindah, fan view volume 1, berarti kita akan berpindah ke di tombol volume 1. Dari volume 1, dari main activity menuju volume. Dari main activity menuju luas. Dari main activity menuju diagonal. Nah, ini kita bisa lihat di sini penggunaannya. Jadi kita menggunakan switch widget in .id public void on click. Sebenarnya teman-teman juga bisa mempelajarinya untuk penulisannya nantinya karena waktu yang tidak cukup. Jadi kita langsung ke salah satu fungsinya saja ya, salah satu fungsinya.
Nah, ini fungsi volume yang akan kita buat private, kita deklarasikan di atas. Ini sebagai fungsi deklarasi ini digunakan di bawahnya nanti, fungsi yang akan digunakan di bawahnya. Ini edit sisi ini diambil dari layouting kita, layoutingnya di sini. Volume yang sudah kamu deklarasikan di layout volume. Ini sebagai error handling. Jadi kalau misalnya kita sebagai Android developer harus adanya pengantisipasian error di dalam aplikasi kita. Jadi ada namanya error handling. Jadi pas kita membuka aplikasi yang error, dia langsung blank hitam gitu. Nah, ini fungsi untuk pembuatan fungsi hitung-hitungannya. String input 1, sisi 2, edit sisi 1, edit sisi 2, 3, 2, double volume, double value of string input sisi 1, dikali double value of sisi. Karena untuk volume ini, volume bawah itu sisi dikali sisi, jadi sisi pangkat 3. Oke, itu aja. Kita lanjut ke dan hasilnya. Teman-teman dapat menggunakan handphone teman-teman masing-masing atau juga dapat menggunakan emulator yang sudah ada di Android Studio. Nah, saya sudah menggunakan emulator yang ada di Android Studio dan inilah codingan yang sudah saya buat. Nah, 6 misalnya. Oke. 7, 8. Hasilnya 33. Kita lihat ke fungsi selanjutnya. Luas. Luasnya 7. Ini juga perkalian ya luasnya. 7. Ini teman-teman dapat mencari fungsinya nantinya. Ini S akar 2. S akar 3. Nah, ini fungsi scroll view yang sudah saya bilang tadi. Kita masihnya 7. Volumenya ada 8. Berapakah masa jenisnya? 0,87. Karena M per A. Ini F kali A. Oke, sekarang ke tombol terakhir, about me. Ini adalah profil saya, dan ini belum dimasukkan fungsinya. Oke, sekian pemaparan video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Apabila teman-teman ingin source code-nya, boleh nanti saya akan lampirkan di link bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Apabila like-nya sampai 50, bakalan saya share source code-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.